Halo guys, balik lagi di SJ Radio. Kali ini kita akan ngebahas nih tentang pengalaman-pengalaman apa sih yang lo alamin dulu pas waktu SMA. Nah, tapi sebelumnya gua ada temen nih yang emang dia beda sama gua. Dia SMA dan gue SMK. Nah, pasti kan kita harus cari tahu nih perbedaan apa sih yang pernah kita jalanin selama masa sekolah kemarin tuh apa gitu kan. Dan di sebelah gue juga nih ada Siti Zuzani, dan gue kenal ini pas waktu kuliah ini. Jadi pengen sharing aja sih apa sih pengalaman dia waktu SMA tuh, dan dari SMK yang gue alamin tuh apa. Sekarang coba nih lo perkenalkan diri lo sendiri. Halo guys, gue Zani, gue temen kuliahnya Soyu. Gue sekolah di SMA 11 di daerah Kabupaten Tangerang. Di sini gue mau cerita nih soal pengalaman atau hal-hal lucu aja sih yang gue pernah alamin pas SMA dulu. Lo pernah nggak praktek? Praktek pernah sih waktu kelas 12 kalau nggak salah, kan pasti itu sebelum UN kan pasti ada ya praktek-praktek gitu. Lo pernah praktek ngapain? Prakteknya itu gua bikin ini. Jadi lu bikin video dalam perkelompok gitu. Nah, nanti video itu gimana caranya dia bisa dibuat dalam DVD gitu loh. Jadi nanti dia bisa diputar itu dalam DVD itu yang dia buat. Nah, gimana sih cara kita masukin itu yang kita buat itu ke DVD dan bisa ditonton juga nih sama orang lain gitu loh. Jadi nggak perlu susah-susah harus pindahin file atau apapun itu, download segala macem. Jadi emang udah dari DVD itu aja gitu. Kalau lu sendiri apa pengalaman lu tentang praktek-praktek yang lu selama jalanin di SMA itu? Kalau praktek yang paling gue inget dulu sih pas kelas 10 ya, pelajaran biologi tuh lo ngebedah katak. Kalau gue sih nggak suka ya. Apa sih, lu jijik nggak sih pas waktu ngebedah itu? Jijik sih, cuma karena tuntutan sekolah juga kan pelajaran. Nggak cuma katak, hewan-hewan lain juga gue bedah gitu. Lumayan seru sih, tapi takut aja gitu tuh katak tiba-tiba duar Loncat gitu loncat ya. kodok ya. Kan nggak lucu kalau lagi di lab tiba-tiba tuh kodok loncat. Terus juga gue pernah praktek kimia, itu kayak bahan-bahan makanan gitu. Gue paling inget tuh yang putih telur sih. Gue nggak inget sama yang lain, tapi yang gue inget tuh putih kuning telur. Itu kan kita nanti dikasih kertas pH gitu. Nanti setiap cairannya tuh dicampurin cairan Benedict atau cairan yang lainnya juga. Nanti pas dicelupin di kertas pH itu kertas pH-nya bakal berubah. Dan Oh ya, gue pernah tuh. Tapi kalau gue itu tuh paling dicampurin zat gitu, ngerti nggak iya, sih, kayak sama. air garam dilarutin. Nah, tapi dicobanya tuh pakai kertas pH itu juga. Iya, gue Iya. pernah juga itu kayak gitu. Nanti kan itu keluar warna kan, warnanya Iya, warnanya beda-beda. beda-beda. Nanti setiap warna itu ada deskripsinya masing-masing. Iya. Kadang yang lebih dominan itu yang lebih warna aslinya, bukan sih? Iya, ada urutan pH-nya. Misalnya kalau pH-nya rendah, warnanya lebih terang. Lebih terang Atau emang ya. mungkin lebih gelap sih. Gue udah lupa karena walaupun gue masuk IPA waktu SMA, tapi gue nggak benar-benar suka sih sama IPA. Kenapa tuh? Kan lebih seru juga, bukan beda-beda, bukannya itu emang minat lo sebelumnya ya? Sebelumnya minat itu sebenarnya masuk ke SMA ini apa sih? Kenapa lu ngambil IPA gitu? Kenapa nggak IPS yang tentang sejarah-sejarah gitu kan? Ngomonginnya masa lalu gitu kan? Jujur, alasan gue tuh konyol banget dulu pengen IPA tuh karena gue ikut temen gue. Gue gak punya temen di IPS, kayak gue kan punya circle nih dulu pas SMP, dan ya mereka tuh pada mau masuk ke SMA yang itu. Kita udah rumbuk nih rencana mau masuk IPA ya. Ternyata yang masuk IPA gue doang, teman-teman gue tuh IPS. Terus gimana, lu agak nyesel gak sih pas lu tahu itu semua? Nyesel sih enggak ya, cuma kayak ya udahlah, yang penting masih satu Sama sekolah gitu masih kan, bisa ketemu ya. bisa main. Tapi tetap kesel aja, teman-teman gue IPS, gue IPA. Apalagi gue nggak yang minat banget soal IPA
IPA itu soalnya kan dia tuh banyak hitung-hitungannya. Iya sih, benar-benar. Lebih prakteknya juga lebih banyak bukan sih? Iya. Kalau IPA kan, kalau misalnya IPS paling cuma ya ngunjungin museum gitu-gitu kan. Terus penelitian, apa yang lu dapat dari lu kunjungan itu gitu-gitu ya kalau setahu gue ya kalau yang IPS. Cuman IPA ini emang rada-rada sulit memang. Tapi kalau misalnya buat jenjang kedepannya justru IPA lebih banyak nggak sih? Nanti lu kuliah ini maunya apa tuh kan lebih banyak ke IPA nggak sih? Kalau misalnya lu pelajarin selama ini tuh. Kalau menurut gue IPS juga luas sih prospeknya, prospek kerjanya. IPA juga luas. Menurut gue balance aja sih, dua-duanya sama. Gimana kita jalaninnya aja mau kemana. Tapi walaupun gue IPA, gue tuh ada tahu pelajaran IPS-nya. Apa tuh? Gue belajar sejarah, sama gue belajar, ya sejarah doang sih. Tapi itu kan masuknya belajar IPS. Iya. Oh, gue SMK juga iya sih. Waktu kelas 10 masih ada tuh sejarah, terus fisika, kimia itu gue masih ada waktu kelas 10 SMK. Cuman masuk kelas 11-nya baru tuh lebih kayak kejurusan, pelajaran-pelajarannya, praktek gitu. Lo waktu di SMA tuh ikut eskul gak sih? Eskul sih waktu itu ya gue lucu banget nih. Kan emang di sekolah gue ini banyak banget pilihan buat eskul gitu kan. Iya. Nah gue ini minat di eskul musik yang emang dia tuh kan ngebentuknya pasti bakal band kan. Gue tuh datang ke sana cuma sehari doang. Gara-gara gue kesana tuh gak ada teman. Terus gue lebih pikir-pikir kayak rumah gue jauh. Pulang sekolah gue juga sore banget. Kalau mau ikut eskul kan pasti capek banget ya. Terus Iya. gue bakal pulangnya tuh juga jam-jam pasti mepet-mepet jam 6 maghrib. Nah itu kan gue masih pulangnya naik angkot, jadi macet gitu. Gue jadi males kan, jadi gue cuma ikut sehari doang, habis itu nggak ikut lagi. Cuman teman-teman gue banyak sih yang minat emang tentang eskul gitu, cuman nggak semua karena emang capek banget waktu-waktu zaman SMA itu, karena pulangnya tuh sore jam 3 sore. Kalau lu tuh pulang jam berapa kemarin? Kalau SMA memang udah full day sih, cuma kalau hari Jumat, kalau hari Jumat tuh pulangnya jam 12. Jarak ke kampus tuh emang jauh loh. Jauh banget malah. Ya nggak jauh banget sih, tapi ya ujung ke ujung lah kalau gue ngerasain ya. Dari sini ke rumah gue tuh emang lumayan lah. Kalau lu udah berapa menit tuh dari kampus ke rumah? Kalau gue sih dibilang deket, nggak deket, tapi kalau dibilang jauh, nggak jauh juga. Nah, kalau lo ke Kedaung, lo lihat nih, jalannya kan banyak kan. Di pinggir jalan tuh banyak toko baju. Di Kedaung ini ada nih satu salon yang tinggi. Nggak tinggi kayak gedung tinggi sih, tapi kayak rumah yang Iya, dua iya. lantai gitu. Oh ya paham. Itu ada bacanya Salon Valentine. Widih, bagus banget kayaknya tuh salonnya. Tapi itu bukan salon gua. Salon ya, bukan valon, salah gue ngejawabnya. Terus? Itu bukan salon gua, bukan. Lah terus? Di sebelahnya salon itu ada toko aksesoris. Itu punya mama lo? Lo emang paling tahu gua. Itu salon, kok salon sih? Itu Jualan toko apa aja ya? aksesoris. Kalau lo pengen beli kunciran, lo mau beli jedai, lo mau beli jepitan, Widih, lumayan lah. Jadi nggak usah pakai ongkir ya, Iya. lu aja bisa kali ya. ya lu just tip aja ke Iya, gua. bisa. Paling gua bisa. ngambil untung 2.000 buat parkir. Waduh, parkirnya lumayan ya per hari 2.000 kan? Iya. Ya kan? Kok SMK boleh? Nah, gue kan yang masih tetangga aja kali ya. Kalau gue punya sih ada, jadi bed pramuka masih kepake buat adik gue. Dan Sabtu tuh libur. Oh sama berarti gue juga, tapi Jumat gue pulang jam 11. Nah terus gue juga, oh iya lu ikut organisasi gak sih waktu SMA itu? Enggak, tapi gue ikut ekstrakurikuler yang menurut gue sama aja sih kayak organisasi, cuma lebih banyak kegiatannya. Apaan tuh kegiatannya kalau gue tahu? Gue ikut basket sama seni. Kalau sama aja masih relevan lah kayak lu musik ya. Tapi gue bagian padus, jadi kayak ngisi acara wisuda 17 Agustus, Sumpah Pemuda itu di apa sih namanya, kayak ini
eskul seni yang ngisi loh buat Oh ya, tampilan mungkin ya, persembahan buat orang-orang itu kayak eskul ini jalan loh gitu loh, biar dilihat juga jalan, nggak semena-mena kayak lu tiap hari eskul pulang sore tapi nggak ada apapun kan, orang juga agak gimana gitu ya kan. Terus pengalaman lu selain praktek gitu kan kita juga ngomongin tadinya praktek, terus apa sih tadi? eskul. Eskul, organisasi kayak gitu kan. Mm-mm. Nah, sekarang lebih ke kalau istirahat nih, biasanya lu ke kantin, lu tipe orang yang mahasiswa siswa siswi yang Iya. lu ke kantin atau emang lu mager di kelas. Kalau gue pribadi sih gue mager ya ke kelas karena pasti rame banget kan kalau maksudnya mager ke kantin, lebih Iya. milihnya di kelas karena kan otomatis di kantin kan bakal rame tuh kan. Jadi gue tipe orang yang bawa bekal aja sih. Kalau lu tuh yang mana? Kalau gue jajan tapi gue makannya di kelas. Soalnya teman-teman gue tuh bawa bekal, jadi nggak ada yang makan di kantin. Jadi gue doang yang bawa yang bawa jajanan dari luar. Jadi kayak pas bel nih kan bel ya. Kalau udah bel nih kita segerombolan nih sama teman-teman ke kantin jajan. Abis jajan balik lagi ke kelas makan bareng-bareng di kelas. Terus juga kalau misalnya emang lagi nggak ada guru kayak jam kos gitu, lu tahu jam kos kan? Tahu jam kos, gue juga banyak dulu jam kosnya. Dulu kalau jam kos tuh gue Tidur nggak sih ya kan? Jam kos tidurnya di belakang tuh kan deretan. Kalau gue kayak gitu kalau jam kos. gue enggak sih, gue susah tidur di bawah gitu di kelas. Kalau jam kosku gue lebih sering kalau di kelas gue kan ada terasnya gitu ya, yang udah ngadep banget sama lapangan. Kadang kita duduk di teras tuh rame-rame ngeliatin orang main bola, seru banget sih. Apalagi kalau misalnya beneran nggak ada guru sama sekali, kita jalan ke kantin jajan, nanti balik lagi kayak main-main aja, main sweet taro, terus main ABCD. Iya di situ seru, main karet juga pernah, main karet lompat atau lompat karet kan. Tahu itu emang seru sih waktu zaman. Tapi gue SMK gue nggak main gitu-gituan. Gue SMK udah main di kelas, main HP gitu-gitu. Terus gue juga ada bukan event sih, kayak program kerja proker dari OSIS gitu. Gue ada dia siaran radio kayak gini nih, kayak podcast gitu. Cuman ya itu siaran radionya. Jadi kan kalau setiap kelas kan ada speaker ya kan. Ya. Nah di bawah itu di ruangan itu anak-anak OSIS itu pada bikin progres yang radio gitu. Jadi kalau istirahat baru tuh diputer musik-musiknya ada apa nih. Terus dia ngasih, kan dia ada IG-nya juga kan. Jadi sebelum dia mulai buat radio tuh pasti dia nge-share dulu di IG kan buat siapa nih mau request gitu kan. Jadi biar bisa jadi topik juga kayak gitu. Seru banget ya sekolah lo. Ya lumayan lah. Dibilang seru, tapi berjalannya sih setahu gue lama gak ya? Gue lupa sih waktu itu berjalannya tuh lama apa enggak. Cuman sempet ada itu buat radio itu ada. Kalau yang seru di sekolah gue tuh pas classmate sih. Lu tahu? Classmate ya, gue juga ada sih. Classmate tuh seru, kayak kelas gue tuh dominannya juara sih waktu classmate. Soalnya olahraganya apa aja sih yang biasanya tuh classmate kalau di sekolah lu? basket sih udah pasti ya, soalnya banyak yang ikut basket di kelas gue. Terus basket, volley, futsal, udah sih segitu doang. Cuma emang rame menurut gue. Jadi kayak waktu kelas itu sibuk, semuanya hampir ikut. Gue juga ikut basket cewek. Terus yang temen-temen gue, justru di kelas gue tuh ada ketua basketnya. Makin mantep ya kalau mainnya. Iya, makanya kayak ketua basketnya di situ, sekretaris basketnya ada di kelas juga. Dulu tuh kelas gue dipandangnya kelas apa ya? Gue lupa sebutannya. Soalnya kayak ketua rohis tuh ada, ketua kader ada, ketua genre tuh. Terus ketua basket tuh tadi.
wakil perkumpulan ya, perhitungannya perkumpulan orang-orang yang emang Iya. Eskul tuh pasti ada aja dia sebagai jabatannya masing-masing, itu pasti ada gitu. Wakil PMN sama wakil ketua OSIS ada di kelas gua. Hebat banget sih, sumpah temen-temen gua. Jadi kangen gua. Selain itu hal yang paling lu kangen dari masa-masa SMA tuh apa sih? Kan kita udah banyak nih tadi ngomongin itu. Yang paling bikin lu menarik dan kangen pengen lu ulang lagi nih masa-masa ini tuh apa? Apa jam kosnya kah? Atau kelas meetingnya lu omongin kah? Atau pas lagi padangan atau makan bareng pas istirahat sama teman-teman lu kah? Atau apa? Kalau di sekolah gue kan sering diadain event pramuka ya. Itu kayak dulu pas pertingkatnya itu kayak kelas 10, kelas 11, kelas 12 tuh ada lomba-lombanya sendiri. Dan itu yang gue kangenin sih dari sekolah. Soalnya waktu kelas 10 tuh kita sekelas seangkatan gitu ya, kelas 10 itu ikut lomba senam. Dan alhamdulillah kelas gue menang juara 1 lomba senam. Tapi yang gue kangen itu latihannya, kayak pulang sekolah sore harus latihan senam, kayak kita ngekompakin buat gerakannya biar bagus gitu, biar kompak. Habis itu kelas 2-nya kita ikut lomba ini, baris berbaris. Baris berbaris. Waktu itu gue kelas 2-nya tuh lomba berbaris-baris, tapi pakai lagunya Agnes Mo yang Kok Botol itu enak banget. Lu mau dengerin nggak? Boleh nih, kita coba setel kali ya. Nah, nih lagu yang dulu gue pakai buat baris berbaris pas pramuka. Oke. I got dollars, could you imagine me giving love to an independent woman? I'm VIP, so they can see me. I'd be like, damn, now they're trying to hit on me. But I just do it, me don't care about him. It's like I'm on a cloud, me don't care about him. I got it from my mama, I thank her every day they keep their eyes on me. I got it made, he know that, he probably has no chance. But he keep looking for that day. Now he can get a little try, get a little try. I see you looking at my curves, Coke bottle. I see you looking at my curves, Coke bottle. I got that bounce, I'm bouncing, pluck me like a rubber band. I got that bounce, I'm bouncing, pluck me like a rubber band. I see you looking at my curves, Coke bottle. I see you looking at my curves, Coke bottle. I got that bounce, I'm bouncing, pluck me like a rubber band. I got that bounce, I'm bouncing, pluck me like a rubber band. Can you pop it like a rubber band on the tip of me? You drop it to the floor, then bring it back to me. The man in the world got a pop like Timothy. Her curves make me go crazy. That's why this beat is insane. A Coke bottle shake, yeah, screaming my name. But wait, she said she got a man. The way she move it, got me in a trance. I gotta tell her that I'm a fan. Yes, sir. Fast hard, you never catch me. He looking hard, he need a neck brace. Is it cause everything now we're official? Yeah, on me. Get away. I got it made. He know that, he probably has no chance. But he keep looking for that day. Now he can get a little try, get a little try. I see you looking at my curves, Coke bottle. I see you looking at my curves, Coke bottle. I got that bounce, I'm bouncing, pluck me like a rubber band. I got that bounce, I'm bouncing, pluck me like a rubber band. I see you looking at my curves, Coke bottle. I see you looking at my curves, Coke bottle. I got that bounce, I'm bouncing, pluck me like a rubber band. I got that bounce, I'm bouncing, pluck me like a rubber band. Yeah, okay, you can strip out that shit for me. I let the rubber band pop on 50G. Need hard rock, come get it from me. Bring the 50G, which ain't shit free. Okay, I drop my top west side food. Chrome wheel paint clean ride through. Having a chick at the side too, but none of them out here fine shit. I can't out win G, you better ask somebody. Hold on, that shorty, you don't know nothing about it. Got a 4-4, let it go, get a body, better ask
That's Timbo, he know. Hey, what you looking at, my yo, being cool. Grab by me, I'm here you go. And we can go and ask her what's the difference in us. She say you shot stroking, boy, I'm putting dick in I the see world. you looking at my curves, Coke bottle. I see you looking at my curves, Coke bottle. I got that bounce, I'm bouncing, pluck me like a rubber band. I got that bounce, I'm bouncing, pluck me like a rubber band. I see you looking at my curves, Coke bottle. I see you looking at my curves, Coke bottle. I got that bounce, I'm bouncing, pluck me like a rubber band. I got that bounce, I'm bouncing, pluck me like a rubber band. I'ma get it real good, make it go back and forth. I'ma get it real good, make it go side to side. I'ma get it real good, make it go back and forth. I'ma get it real good, make it go side to side. I'ma get it real good, make it go back and forth. I'ma get it real good, make it go side to side. I'ma get it real good, make it go back and forth. I'ma get it real good, make it go side to side. Nah, udah denger kan, enak tuh lagunya. Enak sih dari buat acara apa, bukan acara apa, eskul ya, kegiatan Bukan eskul tapi event pramuka. Oh, event itu cocok sih, nyambung maksudnya gitu kan. Oke guys, sampai di sini. Terima kasih ya Jani udah nemenin dan dengerin juga, terus berbagi pengalaman tentang SMA lo dan perbedaan sama SMK di sekolah gue yang kemarin tuh gimana. Thank you ya. Ya. Semoga kedepannya lo sukses terus. Amin, semoga lu juga sukses ya. Amin. Makasih udah nemenin gua ngobrolnya kebanyakan ya, maaf ya Enggak guys. dong. Oke guys, see you. Dadah.